Sebelum mengikuti tutorial ini, saya merekomendasikan kepada teman-teman untuk menyalakan fitur autosave dan menginstal extension Laravel. Pertama, kita bisa pergi ke File, lalu klik Autosave, kemudian kita bisa buka extension, lalu cari Laravel Blade, dan pilih yang paling atas ya, lalu klik Install. Jadi sekarang kita bakalan ngebuat sebuah CRUD mahasiswa dengan Laravel ya. Tapi sebelum itu mungkin ada beberapa dari teman-teman yang misalkan kayak masih belum paham gitu loh. Apa sih kepanjangan dari CRUD itu sendiri? Jadi CRUD memiliki kepanjangan dari create, read, update, dan delete yang dimana fungsinya ini untuk memudahkan kita sebagai programmer supaya dapat memanipulasi data melewati Laravel. Tapi sebelum itu pastikan teman-teman udah melakukan konfigurasi database terlebih dahulu ya. Kita bisa buka file env, lalu di bagian DB database kita bisa ubah nama database menjadi mahasiswa. Berhubung sebelumnya kita belum pernah membuat sebuah database sama sekali, sekarang kita akan membuat database-nya melalui PHP MyAdmin. Tapi sebelum itu pastikan teman-teman udah menjalankan SAM atau Laragon-nya supaya kita dapat membuka tool PHP MyAdmin-nya gitu. Nah, sekarang kita bisa buka browser, lalu kita masukkan localhost/phpMyAdmin. Setelah masuk, kita klik new atau baru, lalu masukkan nama database yaitu mahasiswa. Nah, sekarang kita bisa buka VS Code-nya, lalu buka terminal baru. Di sini kita akan membuat sebuah migrasi untuk tabel mahasiswa. Oke, sekarang kita bisa cek folder database, lalu migration, dan di sini kita bisa buka file yang paling bawah ya. Nah, di migration ini kita akan menambahkan beberapa kolom untuk tabel mahasiswa. Nah, di sini kita udah ngebuat beberapa kolom untuk tabel mahasiswa ya. Di antaranya ada kolom name dengan tipe data varchar, nama lengkap, kelas, prodi, jenis kelamin, enum, tempat lahir varchar, tanggal lahir date, dan terakhir ada alamat dengan tipe data teks ya. Sekarang kita bisa menjalankan migrasinya dengan mengetikkan perintah php artisan migrate ya. Sekarang kita akan membuat model untuk mahasiswa supaya kita bisa menggunakannya untuk mengolah data yang ada di dalam tabel mahasiswa. Kita bisa mengetikkan perintah php artisan make model mahasiswa. Nah, setelah itu kita bisa buka folder app, terus model, dan buka file yang bernama mahasiswa. Lalu kita bisa tambahkan protected variable untuk memberikan akses terhadap kolom-kolom yang ada di tabel mahasiswa supaya bisa diolah dengan Laravel ya. Dan jangan lupa untuk menambahkan protected table supaya si Laravel ini bisa tahu tabel mana yang akan diakses gitu. Nah, jadi sekarang kita akan membuat controller ya yang nantinya akan menjadi penghubung antara view dan model gitu loh.
dan si controller ini sendiri berperan sebagai pengolah data. Kita bisa ketikkan perintah php artisan make controller mahasiswa controller resource. Untuk lokasi dari controller, kita bisa buka folder app http, lalu buka folder controllers ya. Nah, di situ kita bisa buka file mahasiswa controller. Di sini kita akan membuat sebuah function untuk halaman dari file index yang nantinya akan kita buat. Lalu kita tambahkan array data yang berisi model mahasiswa yang akan kita kirim ke view index supaya kita dapat menampilkan seluruh data dari tabel mahasiswa yang telah kita buat. Jangan lupa untuk mencantumkan lokasi dari model mahasiswa supaya kita bisa menggunakan model tersebut di controller ini. Sekarang kita bisa buka folder resources, views, lalu klik kanan folder views untuk membuat folder baru dengan nama layouts. Setelah itu di dalam folder layouts kita bisa buat file dengan nama main.blade.php. Setelah itu kita buat folder baru lagi dalam views dengan nama mahasiswa. Lalu kita buat beberapa file baru di dalamnya dengan nama index.blade.php, tambah.blade.php, dan edit.blade.php. Nah, jadi file yang ada di dalam folder layouts ini sama seperti templating, yang dimana si filenya ini dia akan digunakan oleh beberapa halaman yang berbeda. Nah, untuk layoutnya kita akan menggunakan starter template punya Bootstrap. Sekarang kita bisa buka browser untuk masukkan Bootstrap dalam pencarian. Nah, di sini kita bisa kopikan untuk bagian starter template dan kita bisa simpan kode yang telah dikopikan tadi di file main.blade.php. Nah, di sini kita hanya melakukan beberapa perubahan ya. Untuk bagian title kita bisa ubah menjadi mahasiswa dan kita tambahkan yield title untuk mengambil isi dari section title yang akan kita buat. Lalu di dalam tag body kita bisa tambahkan yield untuk section content. Jadi si yield ini fungsinya untuk menampilkan isi dari section tertentu yang terdapat pada child view. Yang dimana child view ini adalah file-file yang ada di dalam folder mahasiswa yang nantinya akan menggunakan layout main sebagai template. Sekarang kita buat extends untuk mendefinisikan lokasi dari template yang akan kita gunakan, yaitu di dalam folder layout dan nama filenya yaitu main. Di bawahnya kita akan tambahkan section untuk title dan yield yang tadi kita buat akan menampilkan bagian title ini. Supaya pada saat kita membuka halaman utama atau file index, jadi judulnya akan terlihat seperti ini. Sekarang kita akan membuat section untuk konten. Lalu kita bisa kopikan kode ini ke dalam file edit dan tambah yang ada di dalam folder mahasiswa. Setelah itu kita hanya perlu menyesuaikan isi dari section title dengan file masing-masing.
kita bisa kembali ke file index, lalu di sini kita akan membuat sebuah kontainer supaya si tampilan dari tabel yang kita buat posisinya berada di tengah gitu loh. Di bawahnya kita bisa tambahkan card untuk membuat sebuah box yang memiliki border ya dan padding dalamnya gitu. Jadi biar supaya lebih rapih tampilannya, kita tambahkan card. Lalu di dalam card body kita bisa buat button tambah untuk mengalihkan kita ke halaman tambah mahasiswa. Dan di bawahnya lagi kita bisa buat tag tabel yang nantinya akan menjadi tempat untuk menampilkan seluruh data mahasiswa. Untuk judul kolomnya, kita bisa sesuaikan berdasarkan tabel yang telah kita buat di dalam database, yaitu ada kolom name, nama, kelas, prodi, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat. Oh ya, sebelumnya pastikan teman-teman untuk menambahkan tag t-head dan t-body terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah perulangan untuk supaya kita dapat menampilkan seluruh isi dari tabel mahasiswa yang ada di dalam database. Di sini kita akan menambahkan variabel mahasiswa yang tadi kita kirimkan dari controller ya. Lalu untuk isi kolomnya kita bisa sesuaikan dengan nama kolom yang ada di database. Nah, khusus untuk kolom yang pertama, kita akan membuat sebuah increment yang dimana isi dari tabelnya itu akan berupa sebuah angka yang otomatis akan bertambah menyesuaikan berdasarkan posisi dari tabel yang akan kita tampilkan. Lalu di kolom terakhir kita akan menambahkan kolom bernama aksi supaya kita dapat menyimpan tombol edit, data, dan hapus data di dalam kolom tersebut.
Di dalam form tag, kita bisa menambahkan CSRF atau Cross-Site Request Forgeries, yang artinya adalah jenis serangan yang dilakukan oleh penyerang untuk mengirim permintaan ke suatu sistem dengan bantuan pengguna resmi yang dipercaya oleh sistem. Jadi dengan menambahkan CSRF, kita bisa membuat sebuah proteksi dari serangan CSRF. Lalu kita buat method delete supaya kita bisa menjalankan function dari destroy yang ada di controller yang nantinya kita akan buat. Dan setelah itu kita bisa buat tombol hapus untuk menjalankan fungsi destroy yang ada di controller mahasiswa. Dan di dalam tag button, kita bisa menambahkan inline JavaScript yang nantinya ketika kita mengklik tombol hapus, akan muncul sebuah peringatan sebelum melakukan aksi hapus tersebut. Nah, sekarang kita bisa menambahkan link di dalam atribut href ya, supaya ketika mengklik tombol edit akan langsung dialihkan ke halaman edit mahasiswa gitulah. Sekarang kita bisa buka folder root lalu buka file web. Nah, di sini kita akan membuat sebuah route untuk semua halaman yang ada di child view. Apa itu route? Route atau routing berperan sebagai penghubung antara user dengan keseluruhan framework. Dalam Laravel, setiap alamat web yang kita ketik di web browser akan melewati route terlebih dahulu. Jadi, route lah yang menentukan kemana proses akan dibawa, apakah ke controller atau ke view. Sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk mencantumkan lokasi dari file controller mahasiswa, karena di dalam parameter route kita sudah menggunakan mahasiswa controller gitu. Lalu kita bisa jalankan server Laravelnya terlebih dahulu. Di sini saya akan menjalankannya melewati terminal, karena mungkin ada beberapa di teman-teman yang misalkan kayak gak pakai Laragon gitu loh. Setelah itu teman-teman bisa kopikan link yang ada di sini, lalu pastekan ke kolom pencarian browser dan tambahkan garis miring mahasiswa. Nah, di sini sudah terlihat tampilan dari tabel mahasiswa yang masih kosong ya, dikarenakan kita belum pernah sama sekali menambahkan data ke tabel mahasiswa. Oleh karena itu, sekarang kita bisa kembali lagi ke VS Code, lalu kita akan membuat halaman untuk tambah mahasiswa. Kita buka file tambah.ble.php. Dan di sini kita sama seperti file index, yaitu akan membuat kontainer dan card lagi. Di dalam card header, kita bisa buat judul card yaitu tambah mahasiswa. Kemudian di card body, kita akan membuat sebuah form yang nantinya akan digunakan untuk menginput data mahasiswa. Nah, di dalam atribut action berfungsi untuk mengirimkan data yang kita input ke controller. Kita bisa tambahkan route untuk function store, yang dimana di dalam parameter pertama ada mahasiswa big store, yang artinya mahasiswa itu merupakan alamat atau isi dari route yang tadi kita buat gitu loh. Lalu store itu sendiri menunjukkan function yang akan digunakan.
Setelah itu, kita akan membuat input tag yang akan digunakan sebagai alat untuk mengisi data untuk masing-masing kolom yang ada di tabel mahasiswa. Pastikan teman-teman untuk menyesuaikan isi dari atribut name dengan nama pada kolom yang ada di tabel mahasiswa ya. Karena nantinya isi dari atribut name ini akan digunakan sebagai pengenal supaya di controller kita dapat mengambil isi dari data yang kita masukkan pada tag input. Sehingga kita dapat mengirimkan data-data yang telah kita masukkan ke dalam tabel mahasiswa. Kita bisa kopikan untuk struktur HTML-nya supaya tidak memakan waktu lebih lama. Lalu setelah itu, kita bisa sesuaikan isinya berdasarkan kolom-kolom yang ada di dalam database. Untuk old value, kita bisa samakan dengan isi dari atribut name. Fungsi dari si old value itu sendiri adalah untuk menampilkan data yang sebelumnya diinput. Jadi, jika ada validasi error, maka data yang diisi pada form tidak akan hilang, tapi tetap masih akan ditampilkan. Nah, khusus untuk bagian jenis kelamin, dikarenakan menggunakan tag select, jadi kita akan membuat sebuah logic dari ternary operator yang dimana apabila si nilai dari old methodnya itu sesuai dengan nilai yang kita pilih sebelumnya, misalkan kita pilih laki-laki, jadi pada saat ada validasi error dan halaman pun terrefresh otomatis, maka isi dari tag select akan tetap menampilkan laki-laki. Untuk bagian alamat, kita akan menggunakan tag text area karena biasanya alamat menginputkan banyak karakter, sehingga text area lebih cocok untuk alamat. Dan di bawahnya kita akan membuat sebuah button submit untuk mengirimkan data ke controller untuk divalidasi.
Lalu di bawahnya lagi, kita buat button untuk kembali ke halaman utama. Dengan memasukkan link pada atribut href, yaitu route mahasiswa.index, yang artinya ketika kita mengklik tombol kembali, kita akan diarahkan ke function index, yang dimana function index ini menampilkan halaman utama, yaitu file index gitu loh. Nah, sekarang kita akan membuat function create supaya pada saat kita mengklik tombol tambah pada halaman utama, kita bisa dialihkan ke halaman tambah mahasiswa. Lalu di function store, kita bisa membuat validasi dan mengambil value atau nilai yang telah dimasukkan pada form di halaman mahasiswa, yang nantinya kita akan kirim ke tabel mahasiswa yang ada di database. Di sini kita membuat validasi untuk name, dikarenakan name itu harus unik, jadi apabila sudah tersedia di database, kita tidak dapat lagi memasukkan data yang sama. Dan di bawahnya kita bisa buat array data untuk menampung data-data yang telah dikirim dari halaman tambah mahasiswa. Jadi lewat variabel request, kita bisa mengambil data-data yang telah dikirim ke function store supaya dapat disimpan di array data atau digunakan untuk validasi. Nah, lalu kita bisa menambahkan model mahasiswa, create, lalu di dalamnya terdapat array data, yang artinya ini kita akan melakukan perintah untuk menyimpan data yang telah dikumpulkan di array data ke database. Kemudian kita buat return di direct back, yang artinya apabila kita sudah berhasil menambahkan data ke database, kita akan segera dialihkan ke halaman utama. Dan di sini kita tambahkan with untuk membuat sebuah session yang akan menyimpan peringatan berhasil yang kita akan tampilkan di halaman utama. Dan arti dari session ini sendiri merupakan data yang bersifat sementara. Jadi jikalau kita merefresh halaman, session tersebut akan otomatis terhapus. Sekarang kita bisa cek halaman utama atau file index untuk memastikan apakah codingannya sudah benar. Untuk tombol tambah, kita akan menggantikan tag button menjadi tag A supaya bisa dialihkan ke halaman tambah mahasiswa dengan mudah ketika kita mengklik tombol tersebut. Setelah itu, kita bisa scroll ke bawah, lalu kita tambahkan isi route tombol edit dan form hapus. Lalu kita bisa cek halaman tambah dan tambahkan kelas form control pada tag select agar tampilan atau desain dari tag tersebut
memakai desain dari Bootstrap. Kita bisa cek lagi halaman lainnya. Berhubung di model mahasiswa sepertinya ada kolom yang salah penulisannya, maka kita ganti tempat tinggal dengan tempat lahir. Kita bisa cek halaman tambah. Nah, di sini kita akan menambahkan strip between ya, karena sintaknya itu kurang. Jadi seharusnya itu justify content between. Kita bisa scroll ke atas lalu kita buat tampilan untuk validasi NIM ya. Nah, jadi jikalau misalkan NIM yang kita inputkan ke database itu sudah tersedia, maka akan muncul keterangan error di bawah kolom NIM. Kemudian kita bisa buka file index, lalu kita buat tampilan untuk menampilkan season berhasil yang kita buat tadi di controller. Sekarang kita akan membuat tampilan untuk halaman edit ya. Jadi kita bisa kopikan semua kode yang ada di dalam file tambah ke file edit. Setelah itu kita ubah root mahasiswa store menjadi update, dan pada parameter kedua kita bisa tambahkan ID mahasiswa. Kita bisa tambahkan metode put agar supaya kita dapat mengupdate data dari mahasiswa ini sendiri. Lalu kita bisa tambahkan pada method old di parameter kedua dengan data dari database, supaya ketika kita mengedit sebuah data, jadi input tag-nya itu sudah berisi data yang diambil dari database. Sekarang kita bisa buka mahasiswa controller untuk membuat function update. Kita cukup kopikan semua isi dari function store, kemudian pastekan ke function update. Nah, di sini kita bakalan ngebuat variabel mahasiswa dengan isi model mahasiswa, lalu find or fail yang fungsinya ini untuk mencari data yang sesuai dengan ID yang dikirimkan ke function update di dalam tabel mahasiswa. Jika tidak ada, maka akan mengembalikan error. Di dalam validasi NIM, kita bisa ubah yang tadinya memakai petik 1 menjadi 2 dan tambahkan ID dari data mahasiswa yang kita update.
sekarang kita bisa ubah yang tadinya mahasiswa create menjadi variabel mahasiswa update. Nah, untuk bagian session, kita cukup ubah pada bagian kata ditambahkan menjadi diubah. Lalu setelah itu, kita buat function untuk edit, supaya kita bisa membuka halaman edit yang telah kita buat dan menampilkan data yang sedang diedit. Dan yang terakhir, kita buat function untuk destroy atau hapus data. Jadi, pada variabel mahasiswa terdapat model mahasiswa dengan ID dari data mahasiswa yang telah dikirim ke function destroy dari halaman utama, sehingga data tersebut bisa dihapus. Nah, apabila sudah berhasil terhapus, maka kita akan dialihkan ulang ke halaman utama. Nah, terakhir, kita sekarang bisa cek CRUD yang telah kita buat ya. Kita buka browser, lalu refresh halaman utama. Nah, lalu kita bisa klik tombol tambah, lalu masukkan data untuk mahasiswa. Oke, jadi function tambah sudah berjalan dengan baik ya. Dan sessionnya juga sudah muncul di atas gitu. Sekarang kita coba pada bagian edit. Oke, sudah aman. Lalu terakhir kita coba untuk menghapus data mahasiswa. Oke, akhirnya sistem CRUD sudah berjalan dengan baik ya. Tapi sebelumnya mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas. Jika ada error pada saat pengerjaan, teman-teman bisa konsultasikan masalahnya di grup Tongoding. Terima kasih.